Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa mahasiswi Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, sekarang adalah mata kuliah Fiqhul Muamalah, Fikih Muamalat. Di dalam ilmu fikih itu terdapat 4 kajian. Yang pertama itu kajian tentang fiqhul ibadah. Yang kedua kajian tentang fiqhul muamalah. Yang ketiga itu kajian tentang fiqhul munakahat. Yang terakhir adalah fiqhul jinayat. Kalau fikih ibadah, fiqhul ibadah, itu kaitannya antara manusia, antara hamba, antara makhluk, manusia pada khususnya, dengan Allah. Bagaimana hubungannya, bagaimana kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Itu pembahasan pada fiqhul ibadah. Sedangkan pada pembahasan kita, yaitu fiqhul muamalah, merupakan interaksi antar sesama manusia. Terdapat beberapa pembahasan di dalam fiqhul muamalah. Yang pertama itu adalah jual beli, transaksi jual beli. Ini bukan hal yang asing lagi ya, bukan hal yang asing lagi di antara kita. Kalau kita beli, tapi itu ada tata caranya, ada aturannya, tidak sembarangan. Karena ada jual beli yang diperbolehkan dan akan ada jual beli yang tidak diperbolehkan. Dan bagaimana cara proses akadnya? Itu ada aturannya semuanya. Nanti saya akan menjelaskan secara mujmalan, secara global, keseluruhan dari bab muamalah. Nanti selebihnya akan kita bahas lebih dalam di dalam diskusi di masing-masing pembahasan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tentang jual beli. Yang kedua adalah tentang pembahasan tentang riba. Apa sih yang dimaksud dengan riba? Dan bagaimana ketentuan-ketentuan riba itu, sehingga riba itu dilarang, riba itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada pembahasan tentang ahkamul khiyar. Ahkamul khiyar yang dimaksud adalah ketika kita melaksanakan transaksi jual beli, apakah kita mau imdo, mau melangsungkan jual belinya, atau kita mau memutus jual belinya. Ini namanya khiyar, memilih. Itu kan adanya tawar menawar, itu kan namanya khiyar itu. Apakah mau lanjut beli? Ya kalau lanjut beli silahkan, berarti harus dibayar dan barangnya diambil. Tapi kalau tidak mau dilanjut ya tidak usah. Itu adalah pembahasan khiyar. Masih ada pembahasan khiyar yang lebih mendalam. Ini hanyalah gambarannya saja. Selanjutnya adalah akad salam. Akad salam itu adalah akad pesanan. Misal kita mau pesan mobil, kasih kriterianya. Mau pesan mobil Innova yang tahun berapa, yang speknya seperti apa, dan seterusnya. Itu harus lengkap, nanti akan ada pembahasannya. Kemudian ada pasal tentang pembahasan tentang rohan, gadai. Bagaimana sih sebenarnya gadai yang diperbolehkan dan bagaimana praktik rohan sesungguhnya. Ada lagi fi hajris safihi wal muflis, tentang
orang yang safi, idiot, dan orang yang bangkrut ini tidak diperkenankan untuk mendistribusikan hartanya. Apa maksudnya? Kita simak pembahasannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada lagi pembahasan tentang suluh, perdamaian. Kemudian ada juga hawalah atau dibaca juga hiwalah. Sama-sama boleh. Hiwalah. Hiwalah ini adalah perpindahan hutang piutang. Contohnya saja adalah perpindahan hutang piutang. Seperti apa contohnya? Ada 3 orang A, B, C. Si A berhutang ke si B, sedangkan si B punya hutang ke si C. Nah, ini bagaimana caranya? Bisa dengan cara akad hiwalah. Berarti yang seharusnya si A ini bayar ke si B dan si B seharusnya bayar ke si C, ini dibalik. Si C itu tidak perlu bayar ke si B, melainkan langsung bayar ke si A. Nah, seperti itu. Jadi sudah dianggap lunas hutangnya nanti. Tapi bagaimana pembahasan selanjutnya, pembahasan lebih lengkapnya, lebih jelasnya nanti. Kemudian ada pembahasan tentang doman. Ada juga pembahasan tentang syirkah, akad syirkah. Kemudian ada akad wakalah, fi ahkamil wakalah, akad perwakilan. Misal kita dalam transaksi jual beli, kita tidak bisa menjual, misal kita tidak bisa menjual HP. Kan di dalam jual beli kalau bukan miliknya itu kan tidak boleh untuk dijual. Kalau miliknya sendiri baru boleh dijual. Tapi kalau diwakilkan bagaimana? Ini namanya yang disebut dengan akad wakalah. HP ini adalah miliknya saya, kemudian mau saya jual, tapi karena mau saya jual ke konter di situ Bondo, misal. Karena saya tidak bisa berangkat sendiri, saya mengutus orang lain. Mengutus orang lain agar menjadi wakilnya saya. Maka silahkan untuk diperjualbelikan. Ini adalah akad tentang wakalah. Akan ada pembahasan secara rinci nanti. Bagaimana sih akad wakalah yang betul? Kemudian ada ahkamil iqrar, fi ahkamil iqrar. Akad tentang pengklaiman. Saya mengklaim HP ini adalah milik saya. Bisa-bisa saja kan kita mengklaim itu mobil saya loh, kok bisa diklaim ini mobilnya kamu? Kok bisa diklaim ini HP-nya kamu? Kok bisa? Itu harus ada bayanatnya, ada datanya, ada buktinya. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita simak. Fikih muamalah ini adalah fikih yang sangat fleksibel dan fikih yang sangat banyak dilakukan oleh manusia terkait hubungannya antar sesama. Dan ini sangat menarik untuk dikaji. Kemudian ada juga tentang ahkamil ariyah, hukum tentang ariyah. Kemudian ada ghasab. Ternyata ghasab itu masuk juga di pembahasan muamalah. Kenapa ghasab itu masuk di dalam muamalah? Karena terkait antar hubungan antar sesama. Ghasab itu kan mengambil haknya orang lain tanpa seizinnya, kemudian dikembalikan lagi. Akan tetapi kalau mengambil hak miliknya orang lain dan tidak dikembalikan lagi, itu namanya bukan ghasab, tapi mencuri itu. Seperti apa contohnya ghasab? Karena yang ada di depan saya ini ada kitab, ada HP dan pen. Saya contohkan di kitab saja. Kitab ini ada di mejanya saya atau ada di rumahnya saya. Kemudian diambil sama orang. Diambil, dipakai.
lama-kelamaan pas baru dikembalikan. Nah itu namanya ghasab. Mengambil atau memanfaatkan miliknya orang lain tanpa seizinnya, itulah ghasab. Ada juga pembahasan tentang syuf'ah. Ada juga tentang qirat, hutang piutang. Bagaimana cara menghutang? Kan banyak kan ya hutang piutang. Tapi bagaimana sebenarnya hutang piutang yang diperkenankan sehingga kalau tidak bayar itu harus begini, harus begini, harus begini. Nanti berujung kepada penyitaan. Itu kan biasa kan kalau kita berhutang ke bank, kalau tidak bisa melunasi, bisa-bisa yang disita bukan cuma kendaraan kita, bukan cuma sepeda kita, bukan cuma mobil kita. Bisa jadi rumah kita disita juga. Tapi tidak semudah itu, tidak semudah langsung menyita. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada juga pembahasan tentang ahkamil musaqah. Ahkamil musaqah ini adalah akad menyiramkan tanaman orang lain. Ada akad ijarah, ahkamil ijarah. Ijarah ini kan upah. Berarti di sini adalah mempekerjakan orang lain. Ini masuk juga di dalam muamalah. Saya punya ladang luasnya misal 10 hektar. Kemudian ladang itu saya tanami cabai, jagung dan lain-lain. Kemudian ada orang yang saya pekerjakan di situ. Nah, di situ kan ada ujrahnya, ada upahnya. Itu harus ada akadnya, ada transaksinya. Tidak langsung merta-merta kamu kerja di sawah saya. Harus ada akadnya terlebih dahulu. Kalau langsung disuruh seperti itu tiba-tiba kerja kan bisa saja si orang yang menyuruh itu tidak dibayar. Orang yang menyuruh itu tidak membayar, bisa dengan alasan saya kan tidak mengatakan saya akan membayar, saya cuma bilang kamu kerja di ladang saya itu. Tapi bukan seperti itu juga caranya. Adatan pada umumnya di masyarakat, kalau kita sudah menyuruh orang lain untuk bekerja, itu sudah ada ujrahnya pasti. Karena orang tidak akan mau bekerja miliknya orang lain kalau tidak ada ujrahnya. Kan seperti itu. Kemudian ada pembahasan tentang ju'ala, ada mukhabara, ada juga yang selanjutnya adalah ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat ini maksudnya menghidupkan lahan yang mati. Ini boleh, tapi ini harus lahan yang mati itu lahan yang tidak diproduktifkan. Itu bukan tidak ada yang punya, berarti itu adalah miliknya negara. Itu boleh. Tapi kalau itu ada yang punya, misal saya punya tanah tadi 10 hektar, 9 hektarnya saya kerjakan, saya aktifkan, yang 1 hektarnya saya biarkan. Kemudian sampai banyak rumput liarnya, banyak tumbuhan liarnya dan macam-macam sampai jadi hutan misalnya, sehingga kemudian hari tiba-tiba ada orang yang mau menghidupkan tanah itu, yang tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah miliknya saya tanahnya. Itu bukan ihya'ul mawat namanya, mencuri itu. Jadi bagaimana? Ihya'ul mawat itu tanah yang tidak ada kepemilikannya, dengan cara nanti dihidupkan, diaktifkan, misal dijadikan tempat pertanian atau yang lainnya. Ihya'ul mawat. Ada juga pembahasan tentang ahkamul waqfi, hukum wakaf. Wakaf itu tidak hanya terhadap masjid ya, tanah yang mau dibangun masjid, tidak hanya itu. Akan tetapi kalau sudah tanah yang dibangun masjid, maka otomatis tanah itu menjadi wakaf.
Wakaf bukan cuma itu. Bisa saja kalau kita punya harta yang melimpah, punya tanah yang luas, kita mau mewakafkan salah satu beberapa hektar dari tanahnya kita untuk pesantren, biar dijadikan sebagai lahan pengembangan keilmuan. Itu bagus. Nah, tapi itu ada ketentuan-ketentuannya, ada cara-caranya. Bagaimana cara wakaf yang betul? Ada juga ahkamil hibah, faslun fi ahkamil hibah. Hukum tentang hibah. Hibah ini adalah pemberian. Yang namanya pemberian ya bebas mau memberi apa saja. Akan tetapi ya sebebas-bebasnya yang mau diberikan harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya buat apa? Misal mau memberikan daun yang tidak ada manfaatnya, contohnya daun yang jatuh di pinggir jalan, itu kan tidak ada manfaatnya, itu malah sampah, itu dikasihkan ke orang yang kan tidak ada manfaatnya. Ya kasihlah yang banyak manfaatnya. Misal orang itu tidak punya mobil, ya kasihlah mobil itu. Atau orang itu butuh modal 1 juta untuk mengembangkan bisnisnya, ya kasihlah dia itu uang 1 juta, 10 juta atau yang lainnya. Itu namanya hibah. Hibah itu tidak ada waktunya, kapan saja. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau bangun tidur, lihat uang di samping ada 10 juta, ada 1 juta, ada di luar ada orang yang manggil salam, mau langsung dikasihkan, maafil muskilah, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, langsung saja dikasihkan. Itu dermawan sekali namanya hibah. Ada juga pembahasan tentang luqotoh. Nah, luqotoh ini, luqotoh juga masuk di dalam pembahasan jual beli, karena luqotoh adalah hubungannya antara satu orang dengan orang lain. Kalau kita menemukan sesuatu di jalan, misal menemukan uang 10 juta, menemukan uang 5 juta, 1 juta, atau bahkan menemukan uang yang cuma 10.000, itu bagaimana? Itu tidak bisa langsung miliknya. Saya dapat uang tadi di sana, di mana, di pinggir jalan, langsung diambil, kemudian dibelanjakan, misal beli nasi, beli apa dan macamnya. Tidak bisa. Itu uang itu bukan miliknya kita. Itu namanya luqotoh, barang temuan. Bagaimana cara barang temuan itu sehingga bisa menjadi milik kita, atau barang temuan itu seharusnya diapakan? Nah, itu ada ketentuan-ketentuannya nanti. Yang terakhir itu adalah pembahasan tentang hukum al-wadi'ah, titipan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita secara global tentang fikih muamalah. Nanti kedepannya kita akan rinci satu persatu secara detail dari masing-masing pembahasan tersebut. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa saya minta ini tugas bagi teman-teman, silahkan diringkas penjelasan tadi. Di dalam fikih muamalah ini ada pembahasan tentang apa saja, ya. Di dalam fikih muamalah ada pembahasan tentang apa saja, itu diringkas, dicatat, kemudian ditulis dengan berbahasa Arab dan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga manfaat dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.